Yang pertama ada tumis tempe pete. Bumbunya tidak diiris tapi dihaluskan, jadi mungkin agak sedikit berbeda ya, tapi rasanya tetap enak. Bahannya juga ekonomis. Yang pertama kita siapkan 2 papan tempe yang udah dipotong dadu, pete, bawang putih, bawang merah, masing-masing 4, kemudian cabai ada 12 cabai merah besar, dan saya juga pakai 10 cabai rawit. Bisa dikurangi ya kalau dirasa ini terlalu pedas. Tambahkan juga 1 kemiri goreng dan 1 sendok makan air. Dicuper 2 kali aja cukup, nggak usah terlalu halus. Kurang lebih kayak gini. Kemudian tambahkan daun jeruk, lengkuas, dan gula merah, sedikit kecap manis. Kita tumis dulu bumbu yang udah dihaluskan sampai benar-benar tanak dan mengeluarkan minyak ya. Kalau udah baru bisa ditambahkan dengan sedikit air. Kemudian masukkan bumbu pelengkapnya, ada lengkuas dan daun jeruk. Dirobek dulu daun jeruknya biar wanginya lebih keluar. Lalu tambahkan juga masako atau penyedap. Mohon maaf saya pakai Royco ya, bukan masako. Kemudian tambahkan garam dan gula merahnya. Mohon maaf untuk gula merahnya tadi nggak sempat terekam ya teman-teman. Lalu kita masukkan tempe yang sudah dipotong dadu dan sudah digoreng tadi. Aduk hingga tercampur rata, kemudian tambahkan kecap manis. Kecap manisnya nggak usah terlalu banyak ya teman-teman, asal dia rasanya udah manis dan memberikan kesan agak sedikit gelap warnanya. Lalu masukkan pete yang udah dikupas tadi. Ini walaupun sederhana, bahannya juga nggak butuh yang mahal banget, tapi rasanya enak luar biasa teman-teman. Mohon maaf ya belibet, bener-bener ngabisin nasi. Lanjut ke menu selanjutnya. Ini juga menu yang nggak kalah ngabisin nasi, masih dengan nuansa pete ya teman-teman. Kalau nggak suka pete bisa dihilangkan petenya. Ini adalah ayam suwir cabai hijau pete ya, bisa dijadikan untuk ide jualan, ditaruh di pepet tinwal gini juga insya Allah laku keras ya. Siapkan 250 gram atau 1/4 ayam negeri, saya pakai ayam negeri yang sudah direbus ya. Bisa digoreng terlebih dahulu kalau teman-teman bikin dalam jumlah yang banyak. Tapi kalau bikinnya sedikit, ini kan cuma 1/4 ya, jadi saya nggak pakai digoreng, direbus langsung disuir-suir. Dipisahkan daging sama tulangnya, kemudian siapkan bumbunya, sudah saya tulis semua di sini. Karena judulnya adalah ayam suwir cabai hijau, jadi cabai yang dipakai adalah cabai hijau semua ya teman-teman. Ini saya potong-potong dulu agar digorengnya tidak meledak-ledak. Digoreng setengah matang saja cukup, nggak usah terlalu matang atau terlalu lama. Kemudian setelah diangkat kayak gini kita haluskan kasar, ulek kasar ya teman-teman, biar tekstur cabenya masih kelihatan. Kemudian setelah diulek kasar akan saya goreng kembali. Jadi makanya tadi saya bilang di awal adalah digorengnya setengah matang saja karena akan digoreng kembali. Tujuannya digoreng 2 kali biar awet ya teman-teman. Jadi misalkan masak pagi bisa awet sampai malamnya gitu. Jadi nggak basi. Masak hingga matang, tidak bau cabai hijau mentah. Tambahkan gula, garam, penyedap, dan serai dan lengkuas. Takarannya ada di description box, nanti saya tulis lengkap. Lalu masukkan ayam yang udah direbus dan disuir-suir tadi. Aduk terus hingga ayamnya tuh sedikit kering ya teman-teman. Kemudian masukkan daun jeruk. Jangan lupa untuk disobek-sobek terlebih dahulu biar wanginya tuh lebih keluar. Demi apapun ini tuh enak banget teman-teman. Tambahkan pete jika suka. Jika tidak suka boleh di skip ya. Ini ngabisin nasi. Bener-bener aroma daun jeruknya kerasa banget dan rasanya juga gurih. Wajib banget di-recook menu ini. Lanjut, menu ekonomi selanjutnya adalah sayur kacang ditambah tahu dan ditambah kecambah. Ini juga nggak kalah nikmatnya, nggak kalah enaknya. Siapkan 1 ikat kacang, potong-potong menggunakan tangan, kurang lebih kayak gini. Atau pakai pisau juga boleh ya, sisihkan. Kemudian bumbunya seperti biasa, ada bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, lengkuas, dan gulanya saya pakai gula merah. Masak atau tumis bawangnya terlebih dahulu seperti biasa ya. Jadi kalau masak itu yang ditumis pertama kali adalah 2 bawangnya. Pastikan 2 bawangnya ini benar-benar matang, baru dimasukkan cabenya. Nah untuk yang ini tomat sama cabai rawitnya sengaja saya taruh di belakangan biar warnanya tuh dia masih merah, masih bagus ya. Kalau cabenya udah layu, tambahkan lengkuas, kemudian masukkan kacang panjang yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong menggunakan tangan tadi.
Tambahkan kecambah, mungkin di daerah lain nggak menemukan kecambah ya. Pernah ada subscriber yang menanyakan itu apa, kok di tempat saya nggak ada. Ini kecambah ya teman-teman. Lalu tambahkan juga tahu yang sudah dipotong-potong yang kulitnya berwarna coklat. Tambahkan garam, penyedap, gula merah, kemudian aduk hingga tercampur rata bumbunya. Jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman, apakah sudah sesuai rasanya. Masak sampai kacangnya benar-benar matang, jadi nggak rasanya nggak kreos-kreos kacang mentah gitu ya. Kemudian baru dimasukkan tomat sama cabai rawitnya. Udah deh, ini buat makan pakai lauk sambal cocok banget. Kita lanjut ke menu selanjutnya. Ini adalah sayur pepaya muda ya, bukan daun pepaya tapi pepayanya. Pepaya muda yang dimasak dengan daun sok atau daun melinjo. Langsung aja yuk, saya punya pepaya, ini saya akan belah, saya kupas dulu, kulitnya masih ada merah-merahnya tapi nggak apa-apa. Ini akan saya potong-potong, saya iris-iris menggunakan parutan karena kalau pakai pisau akan lama ya, jadi kalau pakai ini dia cepet. Gak ada 10 menit udah selesai. Ini akan saya beri dengan garam untuk menghilangkan getah yang menempel pada pepayanya sambil diremas-remas. Ini tangan saya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Saya nggak pakai sarung tangan karena akan susah nanti licin, tapi insya Allah tangan saya bersih. Nah, kurang lebih seperti ini setelah dicuci. Saya tambahkan juga dengan daun melinjo dan tomat ukuran sedang, saya potong-potong kurang lebih kayak gini, sisihkan. Kemudian bahan lain atau bumbu lain adalah bawang merah, bawang putih, cabai. Dimix cabai hijau dan cabai merah, saya iris-iris. Kemudian saya juga punya udang kering dengan air panas untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Yang pertama kita tumis dulu bawang merah sama bawang putihnya. Kalau bawang merah sama bawang putihnya udah benar-benar matang, mengeluarkan aroma yang enak, baru dimasukkan percabeannya. Ini saya pakai rawit hijau ya teman-teman. Kalau mau pakai rawit merah monggo silahkan, karena kebetulan stoknya lagi kosong, jadi saya pakai yang seadanya aja. Kemudian kita masukkan pepaya muda yang sudah kita iris tadi. Saya tidak tambahkan air terlalu banyak ya, airnya sedikit aja untuk menghindari gosong, tujuannya itu aja sih. Karena takutnya kalau airnya terlalu banyak, nanti tekstur dari pepayanya ini justru akan lembek. Karena ini pepayanya juga udah agak kematangan sedikit ya, udah warna merah. Diaduk hingga tercampur rata. Ini udangnya udah saya masukkan tadi, tapi mohon maaf tidak terekam ya teman-teman. Sekali lagi mohon maaf. Kita masukkan garam, gula pasir, garamnya 2 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh aja cukup. Kemudian penyedap, saya selalu pakai penyedap Royco rasa sapi karena lebih gurih menurut saya. Teman-teman boleh pakai merek yang lain ya, boleh ditambahkan juga micin kalau memang suka gurih banget, tapi bagi saya karena udah pakai Royco jadi nggak perlu tambah micin lagi. Dikoreksi rasanya apakah sudah sesuai. Kalau udah, yang terakhir dimasukkan adalah daun melinjo dan tomatnya. Kalau ini udah masuk, diaduk sebentar aja, 3-4 menit udah cukup, nggak usah terlalu lama, nanti takutnya daun melinjonya akan berubah warna menjadi hitam ya. Yang dimaksud dimasukkan di akhir itu adalah biar si daun melinjo sama tomatnya itu masih kelihatan segar. Ini dia hasilnya. Kita lanjut yuk ke menu selanjutnya. Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan bagikan resep plecing kangkung. Plecing kangkung ini enak banget, bisa dijadikan ide olahan kangkung selain ditumis. Yuk simak cara membuat plecing kangkung di video ini. Namun tetap ya, bantu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Terima kasih banyak teman-teman. Baik, sebelum ke resep saya ingin ulas sedikit mengenai plecing kangkung ini. Ini plecing kangkung aslinya dari Lombok, namun seiring perkembangan zaman muncul juga plecing kangkung Bali, plecing kangkung Jawa, bahkan ada yang mengkreasikan menjadi plecing kangkung kuah pindang, lalu plecing kangkung ceker ayam. Jadi mohon maaf apabila resep ini ada kekeliruan atau mungkin tidak berkenan dengan daerah khas tertentu, saya mohon maaf dan silakan dikoreksi apabila ada yang keliru. Oke, kembali ke bahan, siapkan 1 ikat kangkung, belah batangnya untuk menghindari cacing atau lintah yang bersembunyi gitu ya. Kemudian siapkan setengah bungkus tauge.
Agar kangkung tetap hijau, sebelum airnya mendidih, saya akan masukkan setengah sendok teh garam, juga saya tambahkan 1/4 sendok teh soda kue, 1/4 aja ya, jangan kebanyakan. Kemudian masukkan kangkungnya. Ketika merebus kangkung, rebusnya dengan api yang besar ya teman-teman, jangan dengan api kecil karena itu nanti justru akan membuat kangkungnya menghitam. Kemudian pancinya nggak usah ditutup, tetap kebuka aja kayak gini. Juga jangan terlalu lama ya dalam merebus kangkung ini. Ketika dirasa sudah matang, segera tiriskan dan rendam sebentar dalam air es. Ini diyakini bisa membuat kangkungnya tetap hijau. Nah, ini dia hasilnya, kelihatan hijau dan segar sekali. Kemudian dalam air yang berbeda, segera rebus taugenya. Kurang lebih 2 menit aja udah cukup ya. Jangan terlalu lama kalau ngerebus tauge. Nah, kayak gini udah cukup. Untuk bumbunya saya pakai 6 bawang merah, 3 bawang putih, kemudian 12 cabai merah besar, 3 cabai rawit merah, 1 buah tomat, kemudian 3 cm terasi yang sudah dibakar, dan 3 sendok makan kacang tanah yang sudah digoreng. Rebus semua bumbu, namun mohon maaf ya teman-teman, waktu ngerebus nggak ke-record. Nah, setelah direbus, kemudian dihaluskan, nggak usah sampai yang benar-benar halus. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, secukupnya gula merah, dan terasinya jangan lupa. Jangan lupa juga di tahap ini koreksi rasa ya. Jika ada yang kurang bisa diperbaiki rasanya. Jika kurang asin bisa ditambahkan garam lagi, begitupun jika kurang manis ya, tambahkan gula. Tambahkan secukupnya perasan jeruk limau, jangan terlalu banyak karena nanti bisa asam. Ini dia resep plecing kangkungnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya mau buat mie goreng. Tepatnya mie goreng burung dara pipih. Yang bikin ini jadi resep mie goreng spesial adalah penambahan udang rebon. Seriusan, ini enak banget. Yuk simak resep mie goreng rumahan di video ini. Namun sebelumnya tetap dukung channel ini ya dengan klik tombol subscribe. Terima kasih. Baik, yang pertama siapkan mie goreng burung dara pipih. Saya pakai setengahnya aja atau 1 lembar mie ya. Kalau 2 kebanyakan. Saya kemudian pakai 5 batang sawi hijau atau cesim, 3 lembar kol iris memanjang, kemudian saya pakai wortel, iris korek api, kemudian saya juga pakai ayam suwir bagian dada, saya goreng, kemudian suwir-suwir, 3 bakso saya potong 4 bagian. Kemudian 1 sosis saya potong menyerong seperti ini. Nah, bumbu halusnya saya pakai 2 bawang putih, 3 bawang merah, 2 kemiri sangrai, dan 1 sendok makan udang rebon yang juga sudah disangrai. Kenapa disangrai? Karena setelah disangrai, kemiri ini akan mengeluarkan minyak dan membantu membuat aromanya lebih keluar. Nah, ini kita haluskan ya semua bumbu. Lalu kita mulai dengan rebus minyak. Masukkan sendok teh minyak agar tidak lengket minyak ya saat direbus. Rebus sambil sesekali diaduk, kemudian setelah lembut angkat, kemudian jangan lupa untuk ditiriskan. Oh ya, selain menggunakan bumbu halus, saya juga pakai bumbu botolan. Ada kecap manis, kecap ikan, kemudian saya juga pakai kecap asin, lalu saus tiram, kemudian minyak wijen. Minyak wijen ini saya masukkan terakhir nanti ketika minyak udah mau matang. Biar warnanya merata, saya masukkan 1 sendok makan kecap manis terlebih dahulu di mie-nya sebelum dimasak, kemudian aduk rata, sisihkan. Kemudian kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi hingga bumbunya benar-benar matang ya, kemudian mengeluarkan aroma yang enak. Jadi nggak bau bumbu mentah ya. Kemudian kita masukkan pertama kali adalah wortelnya karena dia matangnya perlu waktu lebih lama. Kemudian ayam suwir. Sambil diaduk-aduk terus sampai merata dengan bumbunya. Kemudian saya masukkan sosis, kemudian juga baksonya. Saya aduk hingga merata, kemudian masukkan kubis atau kol. Kemudian biar nggak gosong, saya akan masukkan sedikit air ya, sedikit aja ya teman-teman. Atau kalau misalkan teman-teman mau lebih nyemek sedikit, nggak apa-apa ya, tambahkan lebih banyak. Cuma saya lebih suka kering ya. Kemudian mulai tambahkan bumbu-bumbu botolannya. Saya pakai saus tiram 1 sendok teh aja. Kemudian saya pakai kecap asin 3/4 sendok teh. Jadi saya nggak pakai garam ya teman-teman, saya cukup pakai kecap asin.
Kemudian setelah kecap asin masuk, tambahkan kecap ikan. Saya pakai kecap ikan merek Vina, 1/4 sendok teh kecap ikan. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Lalu saya masukkan cesimnya, aduk rata. Kemudian setelah itu saya akan tambahkan 1/4 sendok teh masako atau roiko, 1 sendok teh gula pasir, dan kecap manisnya 1 sendok teh aja, karena kan tadi mie-nya sudah dikasih kecap ya, jadi biar nggak terlalu manis, kecap asinnya nggak usah terlalu kebanyakan. Masukkan mie-nya. Oh ya, jangan lupa teman-teman di tahap ini juga koreksi rasa ya. Jika ada yang perlu diperbaiki rasanya silakan diperbaiki. Jika memang kurang asin boleh tambahkan sedikit kecap asinnya lagi gitu ya. Nah, kalau memang rasanya udah pas semua, di tahap terakhir masukkan minyak wijen. Minyak wijennya 1 sendok teh ya. Kalau minyak wijennya udah masuk, aduk asal tercampur rata, nggak usah terlalu lama. Kemudian kita angkat ya biar minyak wijennya masih tetap kerasa wanginya. Taruh di atas piring saji, sajikan hangat-hangat, bisa dilengkapi dengan acar, dan jangan lupa taburi bawang goreng, juga kerupuk atau topping sesuai selera teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya bikin sambal cabai hijau, dipakein teri, jadinya sambal teri atau sambal teri cabai hijau. Dimakan pakai nasi anget, tempe goreng, dan kerupuk, ini udah enak banget. Tapi ini bukan teri sambal hijau Padang ya, karena pakai bawang putih. Kalau Padang itu kan nggak pakai bawang putih, dia pakainya bawang merah. Yuk langsung aja buat sama-sama. Tapi tetap ya, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Terima kasih banyak teman-teman. Pertama-tama kita siapkan dulu 1 bungkus teri. Ini saya beli harganya Rp2.000. Diseduh pakai air panas, air termos gitu ya, sampai airnya ini menjadi dingin atau menjadi suhu ruang. Sambil diaduk-aduk kayak gini ya. Kalau airnya udah dingin, segera untuk disaring. Kemudian kita siapkan bahan lainnya yaitu 40 cabai rawit hijau. Saya nggak pakai yang besar, saya pakai yang rawit aja. Kemudian 4 bawang putih dan 5 bawang merah, 2 tomat hijau, dan 3 daun jeruk. Ini saya dari freezer, jadi daun jeruknya nggak seger ya. Cabenya dipotong jadi 2 gini biar digoreng nggak meletup. Begitupun dengan bumbu yang lain ya. Langsung aja kita goreng terinya. Nggak usah terlalu matang karena nanti jadinya malah alot, dan takutnya kalau kelamaan nanti akan pahit karena gosong gitu ya. Kemudian kalau udah di setengah matang ini kita angkat. Kemudian kita susul goreng cabai, bawang merah, bawang putih, juga tomatnya yang udah dipotong-potong ya, dalam minyak yang sama. Saya nggak ganti minyak ya, tapi kalau teman-teman mau ganti minyak monggo silakan. Kalau dipotong gini kan udah nggak meletup-letup ya cabenya, tapi kalau nggak dipotong, nggak diiris gitu, nanti dia akan meletup-letup, justru berbahaya. Kalau udah wangi cabai dan bawang digoreng itu kan wangi ya, kita angkat. Kemudian saya cuper sampai teksturnya kasar aja, tekstur kasar ya. Tambahkan 50 gram gula merah. Kalau teman-teman ada cobekan boleh diulek manual pakai cobek. Nah, kurang lebih kayak gini hasil cupernya. Jadi nggak terlalu halus hasilnya. Kemudian kita langsung tumis aja dalam minyak yang udah panas. Dimasak dengan api kecil. Kenapa apinya kecil? Karena saya nggak tambahkan air ya teman-teman. Jangan lupa daun jeruknya dimasukkan. Kalau apinya terlalu besar sedangkan nggak ditambah air, nanti takutnya akan gosong ya sambalnya ini. Tambahkan seasoning setengah sendok makan garam, kemudian setengah sendok makan roiko, dan micin saya pakai 1/4 sendok makan. Diaduk hingga tercampur rata, dan cabai dan bawang-bawangnya ini mengeluarkan minyak ya, jadi bener-bener nanti kayak sambal jatuhnya. Kemudian untuk daun jeruknya dibuang aja biar nggak mengganggu proses makannya nanti. Yang penting aromanya udah dapat. Ini udah siap diangkat, enak banget, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.